Wes. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afifah Rafida dan satunya Dan saya, oh, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifah Rafida. Dan saya Ignatia Putri Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus tentang tugas hukum ketenaga kerjaan. Identitas para pihak yang pertama yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri. Dalam hal ini diwakili oleh Maidelvi Indra dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan Akta Nomor 17 Tanggal 19. Eh, Eh, si. Ketenaga kerjaan ya? mm-mm. Lagi ban prestasi? Gak apa-apa, jari ini. Sementara nggak kasus sih. Oh iya kah? Ya wis. Valen-valen. Dibaleni. Hmm. Iki dikatai ben gak kadawan. Mm-mm. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifah Rafida. Dan saya Ignatia Putri Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, identitas para pihak. Di sini ada dua identitas para pihak. Yang pertama yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri. Dalam hal ini diwakili oleh Maidelvi Indra dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Syamsu Hardi SH, notaris di Kota Padang yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU strip AH 01.03 strip 04 65 014 tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021. Perseroan beralamat atau berkedudukan di Jalan Bypass KM 6 RT 3 RW 8 Kelurahan Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Yang kedua, identitas Raffi. Raffi berusia 42 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Korong Gadang, RT 1 RW 2, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang disebut sebagai tergugat satu. Dalam kasus itu, di sini ada posisinya. Yang pertama, bahwa telah menjadi peristiwa hukum antara penggugat dan tergugat, yakni pinjam-meminjam dalam bentuk kredit, di mana penggugat selaku kreditur dan tergugat sebagai debitur. Yang kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab tergugat kepada penggugat, yakni sebesar 60 62.326.315 rupiah. Yang ketiga, bahwa atas hutang tersebut tergugat telah menyerahkan jaminan BPKB unit kendaraan sebagai berikut. Jaminan satunya berupa merek tipe CBR 54 Pickup Turbo, jenis model roda 4 Isuzu Pickup, nomor polisi BA 8984AN, tahun pembuatan 2009, isi silinder 2493 cc, warna hitam, nomor rangka MHC TBR 54 B9K 148729. Nomor mesin E1 48729, nomor BPKB 03469110, bahan bakar solar, nama kepemilikan Hendra atau BBN. Kemudian jaminan kedua bermerek tipe Honda, jenis model NC12AF 2CB1 atau CB1 atau T,
Nomor polisi BA3887 KH. Tahun pembuatan 2013, isi silinder 125 cc, warna merah, nomor rangka MH1 JFF 113DK 219746. Nomor mesin JFF 1E 1217803. Nomor BPKB K-03477326. Bahan bakar bensin, nama kepemilikan Sabrina Lisa, yaitu istri yang bersangkutan. Yang keempat, bahwa telah diikat dengan akta jaminan fidusia nomor 3 tanggal 13 Maret 2019 atas pemberi jaminan fidusia kepada penggugat. Yang kelima, bahwa penggugat dengan itikat tidak baik tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini tergugat belum membayar hutang kepada penggugat. Yang keenam, bahwa sebelum gugatan ini diajukan, penggugat telah seringkali melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan surat-surat sebagai berikut. Yang pertama SP1 nomor 170 garing BPR strip LRM garing UM strip garing 0921 tanggal 10 September 2021. Yang kedua SP2 nomor 175 garing BPR strip LRM garing UM garing 0921 tanggal 16 September 2021. Yang ketiga SP3 nomor 181 garing BPR strip LRM garing UM garing 021 tanggal 22 September 2021. Terus kemudian surat somasi nomor 231 garing BPR strip LRM garing UM garing 1021 tanggal 15 Oktober 2021. Atas upaya yang telah dilakukan penggugat kepada tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya tergugat tetap tidak menunjukkan itikat baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan akuo didaftarkan. Kemudian yang ketujuh, bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasinya atas kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan terlama melakukan perbuatan wan prestasi. Ke-8, bahwa kerugian penggugat atas perbuatan wan prestasi tergugat sebesar 70.086.315 rupiah, diantaranya terdiri dari hutang pokok sebesar 62.526.315 rupiah dan hutang bunga yakni 1,5% per bulannya 1.080.000. Kemudian dikali 7 bulan terhitung hingga didaftarnya gugatan akuo sebesar 7.560.000 rupiah. 9, bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah van Gewisde dalam perkara akuo, dan oleh karenanya mohon untuk menghukum tergugat dengan membayar uang paksa sebesar 500.000 rupiah setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap. Yang ke-10, bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan manifestasi, maka telah patut dan adil apabila tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. Kemudian selanjutnya ada pula analisis lingkaran konflik yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama adalah permasalahan hubungan. Di sini ada kelalaian tergugat dalam pembayaran hutang yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat di awal perjanjian. Next. Nah, Iku gampang scroll ngisor.
Ini muncul nggak? Lalu lalu yang kedua adalah permasalahan data. Eh, di sini keterangan dari tergugat kurang lengkap. Lalu permasalahan struktural, PT Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri yang notabene-nya sebagai perseroan menggugat saudari Raffi yang hanya seorang pekerja karyawan swasta. Lalu permasalahan nilai di sini ada PT Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri mempunyai persangkaan yang kuat dan beralasan bahwa tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum. Lalu selanjutnya adalah tanggung jawab. Tergugat melakukan prestasi dengan tidak membayarkan atau tidak pernah membayarkan cicilan asuransi, cicilan ansuran hutang piutang pada penggugat. Yang pertama, kerugian yang dialami penggugat. Next. Yang pertama adalah material, mengganti kerugian finansial yang diderita penggugat. Lalu ada imaterial, mengganti kerugian non finansial seperti kehilangan reputasi atau penderitaan emosional. Lalu yang kedua adalah tuntutan penggugat, ada kerugian finansial, sita jaminan, dan uang paksa. Lalu permasalahan kepentingan, kepentingan penggugat yaitu adalah ganti rugi material dan imaterial. Lalu adalah keadilan tanggung jawab. Selanjutnya kepentingan tergugat satu, mempertahankan terhadap tuduhan, meminimalkan kerugian finansial dan reputasi dan kredibilitasi. Selanjutnya adalah prosedural, tidak adanya itikat baik dari tergugat setelah dilakukan somasi sebanyak 4 kali sehingga membuat penggugat mendaftarkan gugatan ahwo. Lalu psikologis, penggugat mengalami kerugian secara finansial dan non finansial seperti kehilangan reputasi atau penderitaan emosional. Selanjutnya adalah substantif. Penggugat mengalami kerugian secara finansial dan non finansial seperti kehilangan reputasi atau penderitaan emosional. Selanjutnya. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami.